Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sulistia Silaen, NIM 03011932337. Saya dari Pendidikan Agama Islam atau PAI 5 semester 5. Oke, baik, di sini saya mengambil tema tentang alam. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peradaban Islam Daulah Mughal di India. Oke, di sini saya akan menjelaskan 5 sub materi. Yang pertama mengenai sejarah, kemudian yang kedua kejayaan, yang ketiga runtuhnya, yang keempat raja-rajanya, yang kelima peninggalannya. Oke, baik, next, sejarah peradaban Islam Daulah Mughal di India. Daulah Mughal ini adalah kerajaan Islam yang berkuasa di India sejak abad ke-16 sampai ke-19. Jadi Mughal ini berkuasa sekitar 3 abad. Kemudian Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Babur, di mana Zahiruddin Babur ini adalah cucu Timur Leng, keturunan Genghis Khan dari Mongol. Berbicara mengenai sejarah, pada usia 11 tahun Babur ini mewarisi Fergana dari ayahnya. Di saat dia masih muda, Babur ini sangat ambisi kepada Samarkand. Samarkand ini ialah salah satu kota penting di Asia Tengah. Kemudian berkat bantuan dari Raja Ismail I, di mana Raja Ismail I ini adalah rajanya dari kerajaan Safawi, maka Babur dapat menaklukkan Samarkand, yakni pada tahun 1494 Masehi. Oke, baik, berlangsung 1 dekade, Babur dapat menguasai Kabul atau Afghanistan. Karena dia telah menguasai Afghanistan nih, jadi Babur ini menginginkan India. Dia menginginkan India yang dikuasai pada saat itu dikuasai oleh Ibrahim Lodi dari kerajaan Delhi. Pada saat kerajaan Delhi yang dikuasai oleh Ibrahim Lodi ini mengalami permasalahan, disitulah Babur datang untuk menyerang, membawa pasukannya. Lalu Babur berhasil memenangkan sebuah peperangan tersebut. Kemudian Babur mendirikan sebuah kerajaan di India, yakni bernama Mughal. Disinilah letak sejarah dari kerajaan Mughal di India. Kemudian adapun kemajuan pada dinasti Mughal ini, jadi puncak kejayaan dari dinasti Mughal ini berada pada masa pemerintahan Jalaluddin Akbar, yaitu di tahun 1556 Masehi sampai 1605 Masehi. Adapun kemajuan ketika di zaman Jalaluddin Akbar ini, yang pertama yaitu di bidang politik dan militer, di mana bidang politik dan militer ketika di bawah pemerintahan Jalaluddin Akbar ini sangat tangguh. Kemudian yang kedua yaitu kemajuan di bidang ekonomi, lalu yang ketiga kemajuan di bidang arsitektur, kemudian yang keempat kemajuan di bidang budaya, lalu pendidikan, seni, dan keagamaan. Adapun kejayaan ini dapat dipertahankan oleh 3 pimpinan berikutnya setelah dari Jalaluddin Akbar, yaitu yang dipertahankan oleh Jahangir, Raja Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Kemudian Shahjahan pada tahun 1628 Masehi sampai 1658 Masehi. Lalu yang terakhir ialah Aurangzeb, di mana dia memerintah pada tahun 1658 Masehi sampai 1707 Masehi. Pada masa pemerintahan di bawah pimpinan Shahjahan ini, dia memerintahkan untuk membangun Taj Mahal, di mana Taj Mahal ini adalah salah satu bukti kemajuan arsitektur dinasti Mongol. Kemudian
tentunya kita ketahui bahwasanya ketika ada suatu kemajuan, ketika ada suatu kejayaan, pasti ada yang namanya kemunduran atau runtuhnya. Maka runtuhnya kerajaan Mughal ini berada di titik sepeninggalnya Aurangzeb. Setelah 1,5 abad lamanya kejayaan dinasti Mughal ini, maka Kesultanan Mughal ini pun mengalami kemunduran. Sepeninggal Aurangzeb, para penerusnya, raja-raja sepeninggal dari Aurangzeb ini tidak dapat mempertahankan kebesaran para pendahulunya. Kemudian Bahadur Shah II kemudian diasingkan ke Myanmar oleh Inggris. Lalu peristiwa ini menandai mundurnya kemunduran, berakhirnya dinasti Mughal. Baik, ini adalah pembahasan kita yang keempat, yakni peninggalan-peninggalan dari kerajaan Mughal. Jadi peninggalan-peninggalan dari kerajaan Mughal yang bisa kita rasakan sampai saat ini, yang pertama itu adalah Taj Mahal, dimana yang saya katakan tadi, Taj Mahal dibangun pada zaman kepemimpinan Shah Jahan yang berkuasa pada saat itu, dan sampai saat ini bisa kita rasakan. Kemudian adapun peninggalannya kerajaan Mughal lainnya ialah Benteng Agra di India. Kemudian yang ketiga, Benteng Allahabad di India, kemudian Benteng Merah di India, lalu Benteng Lalbagh di Bangladesh, kemudian Benteng Lahore di Pakistan, lalu Taman Bubur di Afghanistan. Baik, pembahasan materi kita yang terakhir ini ialah mengenai raja-raja di Kesultanan Mughal, di mana kita ketahui bahwa raja-raja di Kesultanan Mughal ini ada banyak. Kita akan bahas satu persatu. Jadi raja yang pertama pada Kesultanan Mughal ini tentunya ialah Raja Zahiruddin Muhammad Babur, di mana Zahiruddin Muhammad Babur inilah pendiri dari Kesultanan Mughal, dan dia berkuasa pada tahun 1526 Masehi sampai 1530 Masehi. Kemudian raja yang kedua ialah Raja Nasiruddin Muhammad Humayun, di mana dia berkuasa pada tahun 1530 Masehi sampai 1540 Masehi. Dan raja yang ketiga adalah Raja Jalaluddin Muhammad Akbar, di mana kita ketahui bersama bahwa pada masa pemerintahan Raja Jalaluddin Muhammad Akbar inilah masa puncak kejayaan dari dinasti Mughal. Dan Raja Jalaluddin ini berkuasa pada tahun 1556 Masehi sampai 1605 Masehi. Dan raja yang keempat ialah Raja Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir. Ya, kita ketahui bahwa Raja Jahangir ini berkuasa pada tahun 1605 Masehi sampai 1628 Masehi. Jadi Raja Jahangir ini berkuasa sekitar 23 tahun. Kemudian raja yang kelima adalah Raja Sahabuddin Muhammad Khurram atau Shah Jahan, yang biasa dikenal dengan Shah Jahan. Dan Raja Shah Jahan ini berkuasa pada tahun 1628 Masehi sampai 1658 Masehi. Baik, next. Kemudian selanjutnya dikuasai oleh Raja Alamgir atau Aurangzeb, di mana dia berkuasa pada tahun 1658 Masehi sampai 1707 Masehi. Kemudian selanjutnya ialah Raja Muhammad Muazzam, di mana raja ini disebut sebagai Bahadur Shah Alam. Dia berkuasa pada tahun 1707 Masehi sampai 1712 Masehi. Kemudian dikuasai oleh Raja Muizzuddin Muhammad yang biasa disebut dengan Raja Jahadar Shah. Dia berkuasa pada tahun 1712 Masehi sampai 1713 Masehi. Nah, Raja Jahadar Shah ini hanya berkuasa 1 tahun saja di dalam kerajaan dinasti Mughal. Kemudian selanjutnya dikuasai oleh Farukh Shah, yaitu berkuasa pada tahun 1713 Masehi sampai 1714
19 Masehi yang kira-kira berkuasa sekitar 6 tahun. Kemudian selanjutnya dikuasai oleh Rafi'ud Darajat pada tahun 1711 Masehi. Lalu next kerajaan Mughal ini dikuasai oleh Raja Rafi'ud Darajat. Dia menguasai pada tahun 1719 Masehi, lalu dikuasai oleh Rafi'ud Daulah atau Shah Jahan II yang berkuasa pada tahun yang sama 1719 Masehi. Kemudian selanjutnya dikuasai oleh Roshan Akhtar atau Muhammad Shah pada tahun 1719 Masehi sampai 1748 Masehi. Selanjutnya dikuasai oleh Ahmad Shah Badur pada tahun 1748 sampai 1754 Masehi. Lalu dikuasai lagi oleh Azizuddin atau Alamgir II pada tahun 1754 Masehi sampai 1759 Masehi. Lalu dikuasai oleh Muhyiddin Milad atau Shah Jahan III pada tahun 1759 sampai 1760 Masehi. Kemudian dikuasai oleh Shah Alam II yakni Ali Gaughar pada tahun 1760 Masehi sampai 1788 Masehi. Kemudian dikuasai oleh Mirza Akbar atau Akbar Shah II pada tahun 1806 sampai 1837 Masehi. Dan yang terakhir, kerajaan Mughal ini dikuasai oleh Abu Zafar Sirajuddin Muhammad atau biasa disebut dengan Bahadur Shah II, dan dia berkuasa sejak tahun 1837 Masehi sampai 1857 Masehi. Kemudian berakhirlah Kesultanan Dinasti Mughal. Oke, baik, demikianlah penjelasan materi saya mengenai kerajaan Islam Daulah Mughal di India. Saya Irma Sulistia Silayan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.